Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dia telah diberikan kesempatan sehingga saya dan kawan saya Yusuf A dapat mempresentasikan makalah dengan judul Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Baik, di sini saya akan membahas ada beberapa tentang hal, yaitu yang pertama itu adalah uang dalam ekonomi makro. Sudah. Baik. Yang pertama itu ada definisi uang. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum. Modern, uang memiliki beberapa dalam suatu perekonomian. Dalam ekonomi modern, baik itu uang dalam bentuk termasuk uang kertas, uang logam, dan uang elektronik atau digital. Di mana pada zaman sekarang alat-alat elektronik itu atau digital semakin canggih. Nah, ada beberapa daripada tadi definisi uang. Selanjutnya itu ada fungsi uang. Nah, uang memainkan beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Yang pertama sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai penyimpanan nilai. Maksudnya bagaimana uang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan dan menunda konsumsi saat ini maupun yang akan datang dan di masa depan. Dan kemudian yang ketiga ada satuan hitung. Yang keempat ada standar. Kelima adalah alat transfer nilai. Ini dimana kalau transfer ini sudah sering dilakukan masyarakat maupun para pebisnis dan pengusaha-pengusaha mikro dan makro lainnya. Nah, di sini ada yang ketiga itu adalah peran uang dalam perekonomian. Uang memainkan peran penting dalam perekonomian, termasuk yang pertama memfasilitasi perdagangan. Yang kedua adalah mendukung spesialisasi dan pembagian kerja. Yang ketiga ada memfasilitasi pembentukan harga. Yang keempat mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini sudah jelas kita ketahui bahwasanya hal-hal tersebut sangat penting di dalam ekonomi mikro maupun makro. Nah, pembahasan yang kedua itu ada pemerintah sebagai pelaku ekonomi besar. Ya. Peran pemerintah dalam ekonomi itu adalah sebagai penyedia barang publik dan layanan umum, di mana pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan barang publik dan oleh sektor swasta. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah mencakup pertahanan nasional, keamanannya, infrastruktur umum seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Yang kedua itu ada pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi, di mana pemerintah berperan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi untuk menciptakan iklim yang sehat, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan atau masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Nah, di mana pemerintah berupaya menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan, subsidi, dan program-program bantuan sosial. Yang keempat ada stabilisator ekonomi, di mana pemerintah bertindak sebagai stabilisator ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal ekonomi dan tingkat pengangguran yang rendah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada promotor ekonomi, di mana pemerintah dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur, pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta insentif bagi sektor-sektor prioritas. Kemudian ada kebijakan fiskal dalam moneter dan moneter.
Dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi besar, pemerintah memiliki dua instrumen utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini adalah kebijakan fiskal mengacu pada untuk mengetahui aktivitas ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter ini adalah kebijakan moneter ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral. Seperti apa? Ya, seperti Bank Indonesia, ya, untuk bagaimana untuk mempengaruhi pasokan uang dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utamanya itu adalah untuk mencapai stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu adalah dampak kebijakan pemerintah pada perekonomian. Apa dampaknya? Yang pertama itu ada dampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dampak pada inflasi. Ketiga, dampak pada pengangguran. 4, dampak pada neraca perdagangan. Kelima, yang terakhir, dampak pada utang pemerintah. Kenapa? Dampak pada investasi dan kepercayaan pasar. Ya, betul. Nah, di sini ada pembahasan selanjutnya, itu C, dampak uang dari sisi permintaan. Nah, menurut daripada teori kuantitas uang, teori kuantitas uang adalah salah satu teori ekonomi yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan tingkat harganya. Kemudian teori ini dikemukakan oleh ekonom klasik seperti David Hume dan Irving Fisher. Nah, yang kedua ada kecepatan sirkulasi uang. Yang ketiga ada pengaruh uang terhadap inflasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Yusuf A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan selanjutnya, yaitu D, dampak uang dari sisi penawaran. Uang tidak hanya berdampak pada sisi permintaan dalam perekonomian, tapi juga memiliki pengaruh signifikan pada sisi penawaran bank sentral. Bank sentral memainkan peran penting dalam mengendalikan penawaran uang melalui kebijakan moneter, yang pada gilirannya mempengaruhi suku bunga dan kondisi pembiayaan dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, pertumbuhan penawaran uang yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi yang tinggi dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, bank sentral harus mengambil pendekatan yang seimbang dalam mengelola penawaran uang dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang selanjutnya yaitu E, dampak pemerintahan pada sisi permintaan dan penawaran. Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang diterapkan. Kebijakan ini dapat mempengaruhi permintaan agregat dan penawaran agregat, yang pada gilirannya berdampak pada output, tingkat harga, dan kesempatan kerja dalam perekonomian. Untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan kondisi yang baik antara otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam mengelola kebijakan-kebijakan ini. Keseimbangan dan sinergi yang tepat antara kebijakan fiskal dan moneter dapat membantu mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, tingkat pengangguran yang rendah, dan stabilitas keuangan. Baik, itu saja dari saya. Yaitu Yusuf A.
Dan itu saja dari makalah kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.